Kata Polda Metro Jaya, ijazah sebagai barang bukti itu sudah disita. Disitanya melalui pasal 39 KUHP, yaitu kita sebut evidence atau barang bukti. Evidence atau barang bukti itu berdasarkan pasal 39 KUHP, itu barang hasil tindak pidana, barang yang dilakukan untuk tindak pidana, atau barang yang dilakukan untuk membantu tindak pidana. Oke, ya. Nah, itu kan sudah disita. Sitanya dengan berita acara penyitaan melalui konferensi persnya Projo. Pak Budi Ari bersama rekan-rekannya mengatakan bahwa Pak Jokowi udah nunjukin ijazahnya ke kami gitu. Ya, dan kami yakin ijazah itu asli. Pertanyaannya, berarti yang disita di Polda Metro Jaya apa? Ijazah siapa itu? Nggak bisa sembarangan main bawa lari sana sini, nggak bisa dong. Ini penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sudah lama kita tidak berjumpa dengan salah satu advokat yang jos, pengacara Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Mendengar update dari Polda Metro Jaya yang kemudian disampaikan Pak Ade Syam, yang update tentang kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan di Polda Metro Jaya sudah disampaikan kemarin, yang pada intinya adalah masih dalam tahap proses dan menurut pihak Polda itu harus dilakukan dengan berhati-hati. Tapi di sisi lain kita melihat beberapa waktu yang lalu kemarin Pak Budi Ari bersama Projo datang ke rumah Jokowi dan dia menyampaikan kalau ditunjukkan ijazah Pak Jokowi di rumahnya. Nah, dalam polemik ini yang menarik adalah katanya ijazahnya Pak Jokowi sudah disita oleh Polda. Namun kok bisa sudah ada di tangan Pak Jokowi dan sudah ditunjukkan juga di Polda Metro Jaya. Nah, itu menarik untuk kita bahas dan untuk itu langsung saja kita akan berbincang dengan Bang Abdul Ghafur Sangaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief. Kita lama Iya, tidak jumpa ya. Meskipun Bang kita Abdul. tidak jumpa, kita tidak lama jumpa melalui Zoom, tapi kan kita selalu bertemu di Oke. kesempatan lain gitu. Cuma Iya, dengan Pak. pemirsa aja, dengan netizen kita baru ketemu lagi. Iya, Bang Abdul Ghafur sekarang sudah mulai dipanggil-panggil TV, jadi sudah mulai sibuk. Ya, Bang, gimana Bang tanggapannya, Bang? Ini banyak update seharusnya yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ini. Silakan, Bang Abdul Ghafur Sangaji. Ya, yang pertama saya ingin tegaskan ya terkait dengan status ijazah dulu nih. Oke, Karena kan polemik dalam beberapa tahun terakhir ini kan polemiknya kan adalah soal ijazah. yes. Dan ijazahnya ini kan bukan ijazah sembarangan ijazah. Hmm. Ini ijazah orang yang pernah berkuasa yang kalau kita sebut dalam hukum itu kualifikasi deliknya namanya delik propria. Artinya apa Ya. itu? Delik propria itu adalah delik atau tindak pidana yang dilakukan bukan orang pada umumnya, tetapi Hmm. dilakukan oleh seseorang yang karena keadaan khusus atau karena situasi khusus Oke. atau karena sesuatu yang melekat pada diri pelaku tindak pidana secara khusus. Hmm. Sehingga itu kita kualifikasi sebagai delik propria dalam ilmu hukum pidana material. Ya. Beda dengan delik komuna. Delik Oke. komuna itu delik yang dilakukan oleh siapa saja, masyarakat pada umumnya. Tapi ijazah ini melibatkan seseorang dengan ketokohannya yang luar biasa gitu. Hmm. Ya. Ini yang selama bertahun-tahun menjadi polemik dan nggak ada ujungnya gitu sampai hari ini. Nah, saya selaku anggota tim kuasa hukumnya Mas Roy Suryo CS Hmm. itu melihat kok makin ke sini makin tidak jelas gitu loh arah penegakan hukumnya. Ya. Kenapa tidak jelas? Kata Polda Metro Jaya, ijazah sebagai barang bukti itu sudah disita. Hmm. Disitanya melalui pasal 39 KUHP, yaitu kita sebut evidence atau barang bukti. Evidence atau barang bukti itu berdasarkan pasal 39 KUHP, itu barang hasil tindak pidana,
barang yang dilakukan untuk tindak pidana atau barang yang dilakukan untuk membantu tindak pidana. Oke. Oke, ya. Nah, itu kan sudah disita. Hmm, Sitanya dengan berita acara penyitaan. Dan selama kalau disita, barang bukti itu kan masih ada di tangan penyidik, betul. ya. Oke. Tiba-tiba kita mendengar kabar melalui konferensi persnya Projo, Pak Budi Ari bersama rekan-rekannya mengatakan bahwa, oh, Pak Jokowi udah nunjukin ijazahnya ke kami gitu. Ya, dan kami yakin ijazah itu asli. Pertanyaannya, berarti yang disita di Polda Metro Jaya apa? Ijazah siapa itu? Ijazah siapa? Ijazah Tuh. duplikatnya kah? Tapi Ijazah nggak fotokopinya mungkin kah? diduplikat kalau ijazah, Bang. Lah, ya kan kita nggak tahu. Ini kan Iya, pertanyaan. iya, iya, iya. Bisa ijazah fotokopi kah? Ijazah duplikatnya kah? Atau ijazah siapa? Karena kalau barang bukti ada di Polda Metro Jaya, itu kan barang bukti itu dalam kekuasaan penyidik. Hmm, Dan disitanya menggunakan berita acara penyitaan. Kok bisa tiba-tiba ada di tangan pelapor lagi? Ada yang betul. mengatakan begini, ada yang mengatakan, ini termulnya nih ya, mengatakan begini. Loh kan itu punya Pak Jokowi. Kapan saja dia bisa tarik dong. Oh, Ya, secara common sense kelihatannya benar, secara common sense. hmm, Tapi secara hukum salah. Kenapa? Karena barang bukti kalau sudah disita atau evidence kalau sudah disita, nanti dikembalikannya nanti. Kapan pengambilannya? Kapan pengembaliannya? Kan gitu, Mas hmm. Arief kan pasti nanya. Betul, betul. Netizen-netizen juga kan netizen-netizen juga pasti pengen tahu dong Hmm, cara hmm, hmm. mengembalikan barang bukti. Cara mengembalikan barang bukti itu diatur dalam pasal 46 KUHP. Satu, nih satu nih. Ya, Ketika penyidikannya dihentikan, baru barang bukti itu dikembalikan kepada yang oke. punya barang bukti atau kepada yang punya dokumen. Kalau dihentikan, kan belum dihentikan. Betul. Kan prosesnya masih berjalan. Kedua, kalau penuntutannya dihentikan oleh penuntut umum. Ketiga, kalau perkara naik kepada tahap persidangan, baru nanti pengembalian barang bukti itu menggunakan amar putusan majelis hakim. Hmm. Nggak bisa sembarangan main bawa lari sana sini, nggak bisa dong. Ini penegakan hukum pro justisia. Ini penegakan hukum. Bukan besok saya pinjamin terus lusanya saya tarik lagi, Ditarik nggak lagi ya. begitu. Nggak bisa begitu. Artinya harusnya Nah, masih ada di nah, Polda ya, Bang? Harusnya masih ada harusnya di masih ada di Polda. Polda. Oke. Harusnya masih ada di Polda. Karena hukum sudah mengaturnya demikian. Oke. Kenapa gini? Kenapa? Pertanyaan kuncinya gini. Ini pertanyaan filosofis ya. Hmm. Kenapa barang bukti itu tetap harus di Polda dan tetap harus ada di penyidik? Hmm. Karena barang bukti kalau sudah disita dan diperiksa, kemudian dikembalikan lagi, kan barang bukti bisa mengalami perubahan. Oh, betul. Saya ambil contoh begini. Saya ambil contoh nih, ya. Barang bukti misalnya barang bukti berkaitan dengan racun. Botol misalnya, botol tuh ada di dalamnya ada minuman yang mengandung racun. Diuji di forensik, di laboratorium forensik. Kemudian setelah diuji kan dilakban. Ya, betul. Dilakban, kemudian ada yang bilang begini, Pak, barang buktinya kami pinjam ya. Begitu dipinjamkan, ternyata kadar racunnya diubah. Kan bisa. Bisa, betul. Bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Atau bisa dihilangkan. Bisa diganti juga Terus ya, apa Bang? yang akan, pertanyaannya, terus apa yang akan dibuktikan di persidangan? Berubahkan materi hukumnya? Betul. Sama seperti ijazah. Kalau ijazah sudah disita, dikembalikan lagi kepada yang punya, kan kita nggak bisa menjamin lagi. Apakah ijazah yang hari ini dikembalikan dengan yang kemarin diperiksa, dan kemudian akan dibuktikan di pengadilan itu sama apa enggak? Kita harus pakai asas praduga. Hmm. Asas praduga itu penting loh. Kan bisa saja dikembalikan, kemudian diubah. Kan bisa. Betul. Makanya, kenapa hukum mengatur bahwa barang bukti itu kalau sudah disita, harus tetap di tangan penyidik. Menjaga orisinalitas, keaslian daripada barang bukti. Ini nggak main-main barang bukti soalnya. Hmm. Barang bukti itu nanti diuji di persidangan. Karena kita mencari kebenaran material. Jadi kalau ada
Ada netizen yang mengatakan bahwa ya kan itu hak-haknya Pak Jokowi aja. Ya kalau itu hak-haknya Pak Jokowi, ya Pak Jokowi nggak usah lapor ke Polda gitu loh. Supaya barang bukti itu nggak disita atau ijazah itu nggak disita. Seperti itu Mas Arief. Oke, artinya secara hukum ini harusnya eh, merupakan sesuatu yang tidak boleh ya. Ijazah lagi barang bukti itu seenaknya bisa berpindah tangan. Apalagi ini berpindah tangan dan ditunjukkan dan itu sudah melalui pengakuan. Nah, kalau demikian, kalau secara hukum seperti itu, apakah ada kemungkinan ya? Ini kan ada beberapa kemungkinan. Benar bahwa barang bukti itu dipinjam atau dikembalikan oleh Pak Jokowi dan ditunjukkan kepada Pak Budiari selaku Ketum Projo, atau ada kemungkinan yang kedua, yaitu kemungkinan yang kedua adalah berbohong. Jadi ada Oke. kemungkinan juga Bang Ya, Abdul Ghafur oke. Aku berbohong. jawab Nah, ya. Ini bagaimana bagus dengan nih kemungkinan pertanyaannya yang nih. kedua ini, Bang Abdul Oke. Ghafur? Kemungkinannya ada dua. Hmm. Pertama, barang bukti itu jangan-jangan nggak pernah disita Mm-mm. dan nggak pernah diperiksa Oke. di laboratorium forensik. Atau yang kedua, memang dipinjam pakai oleh penyidik kepada yang punya. Namanya Hmm. pinjam pakai barang bukti. Diatur kok di dalam Perkapolri. Tapi pertanyaannya gini, kalau pinjam pakai barang bukti, satu harus melalui surat permohonan. Yang kedua, dilihat juga jenis barang buktinya barang bukti yang mudah bergerak atau tidak bergerak. Dan apa kepentingan dari si pemilik barang bukti. Saya ambil contoh, misalnya motor. Ya, Mas Arief, motornya dicuri oleh seseorang. Kemudian polisi tangkap seseorang itu dengan motornya Mas Arief. Kemudian Mas Arief mengatakan kepada penyidik, Pak penyidik, ini motor saya pakai tiap hari untuk kerja. Boleh nggak saya Oke. pinjam dulu barang buktinya? Boleh. Karena ada kebutuhan. Oke. Dan itu barangnya bergerak. Ya. Tapi kalau satu dokumen ijazah, ya dipinjam pakai untuk apa kepentingan Pak Jokowi? Kan nggak ada kepentingan. Apa kepentingannya Pak Jokowi dengan barang bukti ijazah itu gitu loh. Biarkan saja tetap di Polda Metro Jaya. Kemudian nanti pada saat perkara naik ke tahap penyidikan, tahap penetapan tersangka, itu akan menjadi bagian daripada berkas perkara. Makanya jadi tanda tanya. Ini ijazah yang di Polda Metro Jaya nih, ijazah yang mana yang disita? Ijazah ini nggak pernah clear gitu loh. Jangan-jangan ijazah ini masih goib lagi. Gitu Mas Ari. Oke, itu menarik ya. Soal polemik ini dan apakah perlu penjelasan ya dari pihak Polda khususnya soal ini karena kan kita tidak pernah mendengarkan bahkan surat penyitaan yang tadi disebutkan oleh Bang Abdul Ghafur sampai sejauh ini kita tidak pernah mendengarkan berita acara penyitaan itu. Nah, jadi apakah perlu itu kemudian disampaikan oleh pihak Polda agar Bang Abdul Ghafur sebagai kuasa hukumnya juga mengetahui kejelasan tersebut, Bang Abdul Ghafur. Silakan. Kami ini waktu mendampingi, saya kebetulan yang mendampingi pemeriksaan Pak Rizal Fadila dan Bang Rismon ya. Kami udah menanyakan itu ke penyidik gitu. Apakah betul-betul barang bukti ini sudah disita apa belum? Kata penyidik sudah. Lalu statusnya ada di mana? Statusnya ada di laboratorium forensik katanya. Terus ada nggak bukti penyitaannya? Berita acara penyitaannya. Ah, itu yang nggak mau ditunjukkan. Ya kan? Jadi eh, kebutuhan kami dari sisi tim kuasa hukum itu terhadap kejelasan barang bukti itu sangat penting. Ya, Kenapa Mas Arief barang bukti ini penting? Ingat, pasal yang dilaporkan itu betul pencemaran nama baik. Ada pencemaran nama baik, pengrusakan dokumen elektronik, penghasutan, 310, 311 KUHP, 160 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, kemudian pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu kan pasal-pasal yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. ya, Objeknya tentang ijazah. betul. Ijazahnya harus clear statusnya. Kenapa? Karena ini demi kepentingan pembuktian. Kalau ijazah itu tidak pernah clear, kita jangan lagi dong mengulangi kesalahan seperti dalam kasus Bambang Tri dan Gus Nur.
Mereka dua orang itu dipidana dari mulai ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan dipidana dengan menggunakan ijazah fotokopi. Apa mau seperti itu lagi? Polda Metro Jaya mau mengulangi lagi nggak kayak gitu? Menurut saya nggak boleh lagi. Apalagi kan Hmm, kasus ini sudah menjadi pusat perhatian nasional gitu loh. betul. Ini kan media rame-rame nih masih memberitakan isu soal ijazah Pak Jokowi ini. Jadi harus ada kejelasan terkait status barang bukti gitu. Dan ingat, ini adalah objek utama dalam perkara laporan Pak Jokowi ke Polda. Oke. Pencemaran nama baik berhubungan dengan ijazah. Nah ini kan harus clear. Itu Mas Arif. Oke, jadi kalau berkaitan dengan itu, Bang Abdul Ghafur, ini kan objeknya yang menjadi barang bukti, yang barang bukti utama, ini kan soal ijazah. Dan ijazahnya spesifik, ijazahnya Pak Jokowi. Namun kalau kita perhatikan apa yang terjadi akhir-akhir ini, Bang Abdul Ghafur, yang terlibat dalam kasus ini, bahkan yang menjadi pelapor, itu ternyata bukan hanya Pak Jokowi, tapi banyak yang lain yang mengaku sebagai peradi bersatu misalnya, dan beberapa orang-orang yang menjadi simpatisan Pak Jokowi. Nah, apakah kemudian laporan dari mereka ini bisa kemudian dilanjutkan gitu menjadi tahap selanjutnya, dan kalau kemudian mereka ini kan sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan Pak Jokowi ya, baik secara kekeluargaan anaknya. Nah, apakah mereka ini juga bisa kemudian dikenakan dilaporkan balik oleh para pihak terlapor dalam hari ini, misalnya Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan tersebut, Bang Abdul Ghafur, gimana? Ya, jadi gini, penetapan tersangka itu Mas Arif harus menggunakan dua alat bukti yang sah. Oke. Minimal terpenuhi dua alat bukti. Ya, saat ini berdasarkan kemarin sudah disampaikan oleh Kepala Humas Polda Metro Jaya ya, itu sudah ada 100 lebih saksi yang diperiksa. Kemudian 28 ahli diperiksa. Kemudian sudah 500 barang bukti disita oleh Polda Metro Jaya. Ya. Jadi alat bukti yang diperiksa di Polda Metro Jaya itu menurut saya itu termasuk kasus yang luar biasa, pemeriksaan saksinya gitu. Termasuk yang paling banyak. Case ini termasuk paling banyak pemeriksaan saksinya. Ya. 170 saksi diperiksa. Betul, Kalau saya nggak salah ya. pengakuannya. Ya, pengakuannya gitu ya 170. Ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan berkembang jadi 200 saksi gitu. Betul. 28 ahli diperiksa, 500 barang bukti disita. Betul. Pertanyaannya, apakah perkara ini sudah terang? Hmm. Saya ingin mengutip satu asas di dalam pembuktian, hukum pembuktian. Asasnya begini. In criminalibus ya, probantiones deben esse luce clariores. Apa itu? Asas itu mengatakan dalam urusan hukum pidana, apalagi dalam pembuktian hukum pidana, maka alat bukti yang diperiksa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan untuk menetapkan seseorang menjadi terpidana berdasarkan pembuktian dalam persidangan, maka alat buktinya harus lebih terang dari cahaya. Oke. Gak bisa main-main karena ini menyangkut nasib orang. Pertanyaan kita, sudahkah pemeriksaan alat bukti di Polda Metro Jaya itu sudah lebih terang dari cahaya? 170 saksi diperiksa, harus dihitung satu alat bukti. 28 ahli diperiksa, harus dihitung jadi satu alat bukti. 500 dokumen disita, dihitung satu alat bukti. Berarti kan sudah ada 3 alat bukti. 3 alat bukti. Oke. Pertanyaannya, apakah 3 alat bukti ini, kan minimal 2. Ya. Minimal 2. Apakah dari bukti-bukti yang diperiksa itu sudah lebih terang dari cahaya? Oke. Kalau Kalau menurut Bang Abdul Ghafur, 500, gini, cara konstruksi hukumnya ya. hmm, Kalau 100 saksi diperiksa,
berdasarkan KUHP, Hmm. ya, berdasarkan KUHP, maka keterangan saksi-saksi itu harus bersesuaian satu dengan yang lain. Oke. Kalau saksi ini ngomong A, Hmm. tapi saksi ini ngomong bukan A, tapi ngomongnya B, Batal berarti itu. tidak ada persesuaian. Mau 100 orang saksi diperiksa, mau 200 orang diperiksa, yang harus dicari itu persesuaiannya. Oke. Pertanyaan kita, kenapa kok sampai penyidik mau meriksa sampai 107 orang gitu? Saya juga Hmm. bingung juga kalau 100 nanti kalau dihadirkan di persidangan, berapa bulan kita bersidang gitu loh. Hmm. Berarti ada kepentingan apa gitu loh. Betul. Apakah belum terang gitu loh dari keterangan-keterangan saksi itu gitu. Cukup 2 orang atau 3 orang aja kan cukup. Tapi kenapa 100 orang? Ini yang sama sekali saya aja selaku orang yang berpraktek hukum aja itu nggak bisa membayangkan 100 orang itu kalau dihadirkan di persidangan gimana meriksa mereka gitu loh. Iya, 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 iya. 107 kan berarti nih dugaan saya nih, Hmm, hmm, hmm. dugaan saya nih. Iya. Ada pihak dari dekanat, ada Dekanat itu pihak apa? dari rektorat. Oh, ini Dekanat itu maksudnya dekan Fakultas Kehutanan ya. UGM-nya ya. Ya, ada kemudian dari rektor, entah wakil rektor atau rektornya sendiri yang diperiksa. Ada mungkin juga dari teman kuliahnya, Ya. ada mungkin juga dari teman mainnya. Kalau kategorinya seperti itu, ya 10-20 orang kan cukup, 30 orang kan cukup gitu loh. Saya bisa menebak. Kenapa? Jangan-jangan di antara saksi-saksi itu ada saksi-saksi yang keterangannya belum meyakinkan gitu loh. Hmm. Karena yang dicarikan persesuaian. Kalau ada keterangan yang tidak ada persesuaiannya, berarti apa? Berarti tidak menimbulkan keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, 28 ahli diperiksa. Kalau 28 ahli diperiksa itu pendapat keahliannya beda-beda, nah itu repot lagi itu. Menurut pakar mana aja tuh? Yang pasti kan nggak ada ahli dukun kan? Ya, ya. Atau ahli yang nebak-nebak pakai kartu itu namanya apa tuh? Ya, yang Kartu pasti kan tarot nggak ada itu itu ya. kan? Atau ahli sulap kan nggak diperiksa kan itu? Yang pakai kartu-kartu yang katanya Mas Roy Suruh CS akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Itu nggak bisa dipercaya. Nah, ya. Itu 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 namanya peramal bukan ahli. Oke. Ya, 28 ahli diperiksa. Oke, pertanyaan kita ahli siapa aja yang diperiksa? Kalau keterangan mereka tidak berbeda-beda, keahliannya berbeda-beda kan itu juga menimbulkan keraguan. Betul. Makanya penyidik hati-hati. Makanya penyidik hati-hati. 500 barang bukti disita. Kalau 500 barang bukti disita, tapi satu barang bukti kunci yaitu kita sebut ijazah belum clear, berarti apa arti 500 barang bukti itu yang disita oleh Polda itu? Yang dibutuhkan itu kan adalah satu dokumen penting yaitu ijazah Pak Jokowi. Itu kunci barang bukti kunci gitu loh. Kalau sampai hari ini aja belum ada kejelasan terkait dengan barang bukti ijazah Pak Jokowi, apakah kemudian sudah ada keyakinan bagi penyidik untuk segera menetapkan tersangka gitu? Saya mendengar langsung kemarin melalui Jaya bahwa mereka sangat hati-hati. Memang mereka harus hati-hati. Kenapa mereka harus hati-hati? Karena mereka harus mencari persesuaian alat bukti. Karena perkara ini kan tricky banget gitu loh. Apakah penyidik harus menetapkan Mas Roy Suryo sebagai tersangka ataukah membebaskan mereka? Dan kalau membebaskan mereka, dampaknya luar biasa. Apa dampaknya Bang Abdul? Jokowi bisa dilapor balik. Oke. Makanya penyidik hati-hati. Penyidik hati-hati. Karena mengkonstruksikan peristiwa pidana itu dengan bukti-bukti yang sudah 170. Sebenarnya kalau menurut saya dari 100 alat bukti aja, saksi aja sebenarnya, aduh, 2 saksi aja cukup kok, 3 saksi aja cukup.
Jadi kunci dalam menetapkan tersangka itu adalah bukan jumlah saksinya yang penting, bukan jumlah ahlinya yang penting, bukan jumlah barang buktinya yang penting, tetapi persesuaian dari keterangan-keterangan. 2 saksi aja cukup. Oke. Yang penting keterangan mereka bersesuaian. 1 ahli aja cukup. Yang penting keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi. 1-2 barang bukti aja cukup. Yang penting barang bukti dengan keterangan saksi, keterangan ahli bersesuaian. Itu yang menentukan dalam menentukan seseorang jadi tersangka. Jadi bukan banyakkan bukti-bukti gitu loh. Berarti penyidik belum yakin terhadap kasus ini. Kuncinya di situ. Oke. Kalau begitu Bang Abdul Ghafur ya, ini kan dikatakan berhati-hati dan sudah ada keterangan resmi ya dari Polda Metro Jaya. Nah, bagaimana dengan kasus yang lain yang ini juga soal ijazah juga, tapi di Bareskrim Mabes Polri, Bang Abdul Ghafur. Yang tentunya ini juga menjadi pertanyaan publik karena kita belum mendapatkan update-nya dari sana. Gimana tuh? Sekaligus Jadi penutup begini. Bang Abdul Ghafur nih ya. Ya, jadi begini. Menurut saya yang di Polda Metro, yang di Mabes Polri itu harus dibuka kembali. Oke. Kenapa? Karena penghentian penyelidikan itu secara kepastian hukum kan tidak mempunyai kepastian. Penghentian penyelidikan atau SP2 lidik itu bukan berarti kasus ijazah berhenti selama-lamanya. Enggak dong. Mas Roy Suryo CS sekarang kan sedang mengumpulkan salinan-salinan dokumen yang didapatkan dari KPU RI, Betul. KPUD Solo, KPUD DKI. Itu yang harusnya disampaikan. Dan penyelidikannya harus dibuka kembali. Kenapa penyelidikan dibuka kembali? Karena sudah muncul bukti-bukti baru. Bukti-bukti baru yang didapatkan oleh pelapor. Itu satu hal. Hal yang kedua, menurut saya penyidik Mabes Polri juga melakukan pelanggaran hukum dengan menghentikan perkaranya TPUA, yang pelapornya TPUA itu dengan hasil analisa laboratorium forensik. Kenapa pelanggaran hukumnya? Karena penghentian penyelidikan menggunakan salah satu sumber utamanya adalah laboratorium forensik. Laboratorium forensik itu berdasarkan peraturan Kapolri hanya bisa digunakan pada tahap penyidikan. Oke. Jadi belum saatnya Mabes Polri menggunakan instrumen laboratorium forensik, tetapi pada tahap penyelidikan barang itu sudah digunakan. Itu namanya cacat hukum, unprocedural. Apalagi penggunaan laboratorium forensik itu kan sumber datanya itu kan barang harus disita melalui namanya penyitaan. Penyitaan itu berdasarkan KUHP adalah bagian dari upaya paksa. Dan upaya paksa itu hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan. Artinya, apa yang dilakukan oleh Mabes Polri itu prematur. Melampaui batas kewenangan. Harusnya penyidik naikin dulu ke tahap penyidikan seperti yang di Polda Metro Jaya. Baru diuji di laboratorium forensik. Bukan ujinya pakai ujinya bukan di tahap penyelidikan. Tapi kan ada yang mengatakan begini. Ini pengacara termulnya, pengacara Jokowi lah mengatakan begini. Ya sama seperti mayat. Mayat kemudian kalau diperiksa mati apa karena racun apa enggak, kemudian diuji di laboratorium, keluar dong hasil laboratoriumnya, laboratorium forensiknya. Itu bukan yang dimaksud di dalam KUHP seperti penyitaan. Itu baru penggunaan ahli dokter forensik. Boleh ahli dokter forensik nanti dia dapat berdasarkan apa yang dia teliti di laboratorium, keluarnya pendapat ahli, bukan hasil laboratorium. Oke, betul. Dan itu boleh, itu bagian dari proses penyelidikan. Penyidikan kan boleh menggunakan ahli, sampai penuntutan juga boleh menggunakan ahli. Tapi pertanyaan kita, kenapa
ijazah Pak Jokowi itu buru-buru menggunakan instrumen laboratorium forensik. Tahu nggak kenapa? Rahasianya tahu Kenapa, nggak? Bang? Karena penyidik ingin menghentikan cepat-cepat perkara itu. Kalau dia naikkan ke tahap penyidikan, bisa digugat melalui pra-peradilan. Jadi ijazah Pak Jokowi itu dikunci di tahap yang sebetulnya tidak di tahap itu. Dikunci di situ. Begitu dikunci di tahap penyelidikan, pelapor nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun itu cacat prosedural, apa yang bisa dilakukan pelapor? Akhirnya apa? Kita dihadirkan satu proses penegakan hukum yang cacat prosedural, yang cacat KUHAP, cacat due process of law. Ini penegakan hukum yang sangat-sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip KUHAP gitu. Ya. Oleh karena itu, ijazah Pak Jokowi di Baris Krim Polri harus dibuka kembali. Karena penyelidikan yang dihentikan itu tidak mempunyai kepastian hukum apapun dan tidak menjawab keraguan. Itu, Mas. Oke. Mas Arief. Baik, terima kasih. Apalagi satu lagi. Oke. Apalagi kalau perkara di Polda Metro Jaya dihentikan oleh penyidik, Pak Jokowi akan jadi sasaran baru. Oke. Pasti akan dilapor balik oleh Mas Roy Suryo. Oke. Jadi ini masih banyak sekali kemungkinan yang terjadi ke depannya ini ya, Bang Abdul Ghafur ya. Seperti pemaparan yang tadi dijelaskan di awal tadi ya, Bang Abdul Ghafur ya. Sampai hari ini saya lihat penyidik Hmm, masih ragu. Penyidik masih ragu. Oke. Ragu bukan karena apa-apa, ragu terhadap alat bukti. Masa 170 orang diperiksa nggak ketemu gitu loh. Mungkin sih udah ketemu, tapi keterangan yang lain meragukan lagi kan gitu. Bisa. Bisa. Ya. Dan satu lagi, berarti Polda Metro Jaya memegang teguh salah satu asas di dalam hukum pembuktian, yaitu in criminalibus probationis deben esse luce clariores. Itu yang tidak dipahami oleh Termol. Makanya desak supaya penetapan tersangka. Ternyata penyidik Polda Metro Jaya sangat berhati-hati karena memegang asas itu. Perkara pidana, alat buktinya harus lebih terang dari cahaya. Oke, baik, terima kasih Bang Abdul Ghafur atas Oke, waktunya thank you Mas malam Arief. hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan baru ya terhadap masyarakat setelah mendengarkan pernyataan dari Pak Ade kemarin yang menjelaskan tentang kehati-hatiannya dalam menerangkan dugaan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.